Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah, salaman wa salatan ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Berjumpa kembali dengan channel Pusa Institute. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Wahabi, yaitu Wahabi Aceh, yang sudah kita bahas pada sesi sebelumnya. Pada sesi sebelumnya kita membahas tentang klasifikasi Wahabi di Aceh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan lainnya yang juga masih terkait dengan Wahabi Aceh. Jadi kita akan melihat bagaimana pandangan ulama Dayah terhadap Wahabi di Aceh. Sebelumnya saya mohon maaf, ini penggunaan istilah ulama Dayah ini perlu saya jelaskan bahwa ulama Dayah yang dimaksud di sini adalah tokoh-tokoh ulama tradisional yang ada di Aceh, yang mana mereka mengembangkan pemikiran-pemikiran Islam tradisional. Mungkin kalau di luar Aceh, di Jawa, ini sering disebut sebagai ulama pesantren. Kalau di Aceh, karena istilah pesantren ini kurang familiar, artinya kurang digunakan dalam pondok-pondok tradisional, ini lebih dikenal dengan istilah Dayah. Kemudian perlu juga saya jelaskan bahwa kita di sini tidak ingin membenturkan antara ulama Dayah dengan kelompok-kelompok lain yang disebut sebagai Wahabi. Ini hanya kajian akademik. Kajian akademik ini hasil penelitian saya dalam beberapa tahun terakhir ini. Jadi bagaimana ulama Dayah melihat Wahabi? Ini yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Jadi menurut kajian saya, ini bisa saja berbeda dengan kajian orang lain. Karena setiap pengkaji ataupun peneliti itu punya pendekatan masing-masing. Hasil wawancara saya dengan beberapa ulama Dayah yang ada di Aceh, ini ada beberapa ulama yang saya wawancarai, seperti Abu Tumin, atau nama aslinya Tengku Muhammad Amin, yang bermukim di Kabupaten Birun. Kemudian saya juga mewawancarai Tengku Mustafa Putih atau Tengku Mustafa Palu Gading di Aceh Utara. Kemudian Tengku Nuruz Zahri atau dikenal dengan Walid Nu di Samalanga. Kemudian ada juga Tusuk atau Ayah Suk atau Tengku M. Yusuf Awahab di Jenib, Kabupaten Birun. Kemudian saya juga mewawancarai Tubul Kaini yang berdomisili di Banda Aceh. Selain itu, selain ulama-ulama Dayah yang mengembangkan pemikiran tradisional ini, saya juga mewawancarai beberapa ulama Dayah lainnya yang oleh sebagian kalangan dianggap Wahabi atau diyakini sebagai pengembang ataupun pembawa pemikiran-pemikiran Wahabi. Mereka adalah Syekh Syama'ul Isyad, pimpinan salah satu Dayah di Aceh Utara. Saya wawancari beliau di kawasan Lusmawe. Kemudian ada juga Tengku Faisal Hasan Sufi yang dulu bermukim di Pidi. Sekarang tampaknya beliau di Jakarta. Saya wawancari beliau waktu itu di salah satu rumah sakit yang ada di Kabupaten Birun. Jadi tujuan saya mewawancarai ulama-ulama lainnya seperti Syekh Syama'ul Isyad dan Tengku Faisal Hasan Sufi ini untuk bisa melakukan perbandingan sehingga analisis kita tidak terlalu emosional ataupun tendensius, sehingga saya bisa membandingkan informasi-informasi yang diberikan oleh ulama-ulama Dayah yang masih mengembangkan pemikiran tradisional dan ulama-ulama Dayah yang dalam tanda petik sudah berhijrah dalam pemikiran yang lebih modern.
ataupun dalam istilah beberapa orang Aceh ini disebut sebagai pemikiran-pemikiran Wahabi. Jadi secara umum ulama dayah di Aceh menganggap dan meyakini bahwa kelompok Wahabi ini adalah kelompok yang sesat dan menyesatkan. Ini secara umum mereka meyakini demikian. Namun jika kita urai, mereka ulama-ulama dayah ini sebenarnya juga memiliki cara pandang yang sedikit berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain terhadap Wahabi. Namun apabila dibulatkan ataupun dicari titik temunya, mereka punya kesimpulan yang sama bahwa Wahabi ini sesat dan dia menyimpang. Itu menurut mereka. Jadi setelah saya lakukan wawancara dan kemudian saya buat kesimpulan, ada 3 aspek kesesatan ataupun kesalahan daripada Wahabi menurut ulama-ulama dayah ataupun ulama-ulama tradisional yang ada di Aceh. Yang pertama itu dalam aspek tauhid atau dalam bidang teologi. Jadi ulama dayah menganggap Wahabi adalah satu kelompok ataupun satu aliran ataupun satu sekte atau satu firqah yang dia keyakinannya menyimpang dan menyalahi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya menurut ulama dayah Wahabi ini mengusung pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan pemikiran-pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu diantaranya dikemukakan misalnya dalam hal-hal ayat mutasyabihan, misalnya orang-orang yang dituduh sebagai Wahabi ini, mereka cenderung tidak melakukan penakwilan terhadap ayat-ayat tersebut, kecuali ada keterangan-keterangan lain yang memang membolehkan untuk dilakukan penakwilan. Misalnya yang paling populer itu diperdebatkan di Aceh itu misalnya ada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Jadi Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa ini dipahami oleh orang-orang yang dituduh sebagai Wahabi. Ini memahami ayat ini bahwa Allah itu beristiwa di atas aras. Jadi selesai. Tidak ada lagi pembahasan bagaimana Allah itu beristiwa. Artinya bagaimana mekanismenya, mereka tidak ada urusan dengan itu. Jadi dalam pemikiran Wahabi, ayat ini harus diimani sebagaimana dia datang. Jadi ketika ayat berkata Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa, maka ya Ar-Rahman beristiwa di atas aras, selesai. Nah, pemikiran yang seperti ini bagi ulama dayah di Aceh ini menyimpang, karena menurut mereka ayat-ayat yang seperti ini tidak bisa dipahami secara literal. Artinya harus dilakukan penakwilan sehingga kita tidak menyerupakan Allah itu dengan makhluk. Jadi mengatakan Allah itu beristiwa di atas langit, ini menurut ulama dayah ini adalah penafsiran yang menyimpang dan sesat, karena menyamakan Allah dengan makhluk. Ini menurut mereka. Ini salah satu kesesatan Wahabi dalam bidang teologi. Ini menurut ulama dayah. Ini satu. Kemudian dalam bidang fikih, ini kita ambil yang paling populer yang sering diperdebatkan saja. Dalam bidang fikih atau dalam aspek fikih, ini ulama-ulama dayah mengatakan bahwa Wahabi ini juga melakukan kesalahan karena kelompok Wahabi mereka melakukan talfik madhab, artinya mencampur-campur madhab. Ini menurut ulama dayah tidak boleh. Nah, di praktik mencampur-campur madhab ini menurut ulama dayah ini adalah satu model pengamalan yang salah, yang keliru. Artinya kita harus memilih satu mazhab menurut mereka. Kalau Syafi'i ya pilih Syafi'i, kalau Hambali pilih Hambali, kalau Maliki Maliki, kalau Hanafi Hanafi. Itu menurut ulama dayah. Tidak boleh melakukan pencampuran mazhab. Nah, makanya dalam bidang fikih
Wahabi juga dianggap menyimpang. Kemudian itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu dalam bidang sosial keagamaan. Dalam bidang sosial keagamaan ini Wahabi oleh ulama dayah juga dianggap melakukan beberapa kesalahan. Artinya dalam ruang-ruang sosial keagamaan ini Wahabi cenderung suka membid'ahkan, suka mensyirikkan amalan-amalan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh ataupun yang dilakukan oleh ulama dayah. Misalnya ada tradisi tahlilan atau tradisi kenduri atau berdoa di hari ke-7 kematian yang di Aceh dikenal dengan nujuk, atau tradisi-tradisi lainnya. Ini oleh Wahabi sering disebut sebagai bid'ah, dan malah misalnya ada perilaku-perilaku beberapa orang Aceh, saya tidak tahu apakah itu oknum atau bukan, misalnya yang bernazar di kuburan, meminta kepada kuburan ataupun menjadikan kuburan sebagai wasilah. Ini oleh Wahabi ini akan dituduh ataupun diklaim sebagai perbuatan syirik. Menurut ulama dayah, perilaku Wahabi yang seperti ini, yang suka membid'ahkan, mensyirikkan amalan ulama dayah dan amalan masyarakat Aceh, ini adalah kesalahan dan ini keliru. Jadi kekeliruan yang dilakukan oleh Wahabi. Jadi itu yang ketiga. Jadi masih banyak lagi yang lain sebenarnya. Di teologi juga masih ada beberapa lagi. Kemudian di fikih juga ada beberapa hal lagi yang bermasalah menurut ulama dayah. Kemudian di sosial keagamaan juga ada beberapa praktik-praktik lainnya. Tapi ini kita ambil yang populer-populer saja. Jadi 3 aspek inilah yang kemudian membuat ulama dayah ini dalam tanda petik membenci Wahabi, khususnya di Aceh. Jadi ada 3 hal ataupun 3 aspek yang dilakukan Wahabi yang menurut ulama dayah ini menyimpang dan tidak sesuai dengan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ulang, yang pertama tadi di bidang teologi, misalnya Wahabi tidak menakwilkan ayat-ayat mutasyabihat, mereka mengimani sebagaimana ayat itu datang. Kemudian dalam bidang fikih mereka melakukan talfik mazhab. Kemudian dalam bidang sosial keagamaan mereka sering mensyirikkan dan membid'ahkan amalan-amalan masyarakat Aceh dan juga amalan-amalan ulama dayah yang diwarisi secara turun-temurun. Jadi 3 hal inilah yang kemudian menjadi alasan bagi ulama dayah untuk menolak Wahabi di Aceh. Ini menurut hasil wawancara saya dengan beberapa ulama dayah. Jadi untuk sesi kali ini saya kira cukup demikian. Jadi kita tidak perlu berpanjang-panjang, nanti membingungkan dan membosankan. Jadi untuk sesi ini cukup ini dulu. Ada 3 hal tadi yang dipandang oleh ulama dayah yang menyimpang dari Wahabi. Nanti di sesi selanjutnya kita akan bahas lebih rinci lagi. Kita akan lihat nanti bagaimana misalnya Tumin melihat Wahabi, bagaimana Nurul Zahri, Tunku Nurul Zahri melihat Wahabi, bagaimana Tumbuh Kaini melihat Wahabi, bagaimana misalnya nanti Abu Mustafa Palu Gading melihat Wahabi. Nanti akan kita rinci dan kita lihat perbedaan-perbedaan di antara mereka. Walaupun nanti ketika kita tarik garis itu mereka sampai pada satu kesimpulan bahwa Wahabi itu sesat, tapi cara mereka melihat dan memandang Wahabi ini sebenarnya ada beberapa perbedaan. Ini akan kita bahas di sesi selanjutnya. Jadi ikuti terus channel ini. Untuk sesi ini saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.